Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis pada Tuningrum. Saya Ayudhya Serani. Baik, saya di sini dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang random selection of codes, linear codes, dan convolution codes. Apa itu random selection of codes dan linear codes dan convolution codes? Oke, random selection of codes adalah metode pemilihan kode secara acak atau random dari sekumpulan kemungkinan kode yang tersedia untuk mempresentasikan pesan dalam sistem komunikasi. Metode ini digunakan dalam coding teori untuk menganalisis performa suatu sistem komunikasi terhadap kemungkinan kesalahan saat transmisi data. Konsep ini pertama kali digunakan dalam teori informasi untuk membuktikan bahwa terdapat kode yang mampu mendekati kapasitas maksimum kanal komunikasi. Oke, selanjutnya tujuan random selection of codes. Tujuan pertama menganalisis performa sistem komunikasi, yang kedua menghitung probabilitas kesalahan transmisi, yang ketiga mendekati batas kapasitas kanal komunikasi, keempat membantu menemukan kode yang efisien, kelima membuktikan keberadaan kode yang mampu memperbaiki kesalahan. Selanjutnya cara kerjanya. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan pesan yang akan dikirim dilambangkan sebagai M1, M2, M3, dan seterusnya. Yang kedua, menentukan panjang kode word atau M-bit. Panjang kode menentukan jumlah kemungkinan kode dengan rumus 2N. Yang ketiga, membentuk kode book. Semua kemungkinan kode biner disusun menjadi kumpulan kode. Yang keempat, pemilihan kode secara acak. Setiap pesan dipasangkan dengan kode word yang dipilih secara acak. 5. Proses encoding dan transmisi kode word dikirim melalui kanal komunikasi. Yang keenam, proses decoding penerima menentukan pesan berdasarkan kode word yang diterima. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari materi tadi. Satu, menentukan pesan yang akan dikirim. Langkah pertama adalah menentukan jumlah pesan atau informasi yang akan dikirimkan dari pengirim ke penerima. Pesan biasanya dilambangkan sebagai M1, M2, M3, dan selanjutnya. Contoh, M1 pesan 1, M2 pesan 2, M3 pesan 3, M4 pesan 4. Pesan tersebut nantinya akan diubah menjadi kode biner agar dapat dikirim melalui sistem komunikasi digital. Oke, selanjutnya menentukan panjang kode word yang akan digunakan untuk mempresentasikan pesan. Semakin panjang kode word, maka kemungkinan kode semakin banyak, kemampuan deteksi error semakin baik. Jumlah kemungkinan kode word dihitung dengan rumus jumlah kode word sama dengan 2 pangkat N. Contoh, jika panjang kode word N sama dengan 3 bit, maka 2 akar 3 sama dengan 8. Kemungkinan kode 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Oke, selanjutnya membentuk kode book. Semua kemungkinan kode yang telah dihasilkan kemudian disusun menjadi kode book. Kode book adalah kumpulan seluruh kode word yang dapat digunakan untuk mempresentasikan pesan. Contoh kode book pesan. Misalnya yang M1 kode wordnya 00, M2 001, M3 kode wordnya 010, M4 kode wordnya 011, M5 kode wordnya 100, M6 kode wordnya 101, M7 kode wordnya 110, M8 kode wordnya 111. Dalam random selection of codes, pemetaan pesan kode tidak tetap tetapi dipilih secara acak. Baik, selanjutnya pemilihan kode word secara acak. Pada tahap ini dilakukan pemilihan kode word secara acak dari kode book untuk setiap pesan. Contoh hasilnya acak. M1 kode word 110, M2 001, M3 101, M4 010. Pemilihan ini dilakukan dengan prinsip random atau probabilistik. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah kode yang dipilih mampu mengurangi kemungkinan error saat transmisi.
dipilih, maka pesan akan diubah menjadi kode biner sesuai kode word yang dipilih. Contoh, M1 sama dengan 110, M2 001. Data yang dikirim ke kanal komunikasi adalah kode word tersebut. Selanjutnya, pengiriman melalui kanal komunikasi. Kode word yang telah terbentuk kemudian dikirim melalui media transmisi atau kanal komunikasi seperti kabel, sel optik, gelombang radio, jaringan internet. Pada tahap ini, sinyal dapat mengalami gangguan seperti noise, interferensi, distorsi. Gangguan tersebut dapat menyebabkan perubahan bit atau error. Contoh, kode dikirim 110, yang kode diterima 100. Terjadi bit error pada salah satu bit. Dan yang kedua itu ada linear block code. Jadi pengertian linear block code itu adalah salah satu teknik error control coding dalam sistem komunikasi digital yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan selama proses transmisi data. Jadi metode ini data atau pesan dibagi menjadi blok-blok dengan panjang tertentu. Kemudian ditambahkan bit redundancy sehingga membentuk kode baru yang disebut kode word. Next, tujuan linear block itu ada pertama itu mendeteksi kesalahan saat pengiriman data, kedua memperbaiki kesalahan para data yang diterima, ketiga meningkatkan keandalan sistem komunikasi, keempat mengurangi kemungkinan kehilangan data. Cara kerja linear block code pertama itu pembentukan pesan. Data atau pesan asli diubah dalam bentuk biner dengan panjang K-bit yang akan dikirim melalui sistem komunikasi. Kedua itu proses encoding. Kedua itu transmisi data. Kode word yang telah terbentuk dikirim melalui kanal komunikasi seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Jadi selama proses ini dapat terjadi gangguan seperti noise yang menyebabkan error. Ketiga itu proses encoding. Pesan kemudian diproses dengan menambahkan bit redundancy sehingga terbentuk kode word dengan panjang n bit. Keempat itu proses decoding. Di sisi penerima dilakukan pemeriksaan terhadap kode word yang diterima menggunakan metode ini seperti parity check matrix untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan sehingga pesan asli dapat diperoleh kembali. Contoh soal. Sebuah sistem komunikasi menggunakan linear block code yaitu 7,4. Jika pesan yang akan dikirim adalah M yaitu 1011 dan tentukan jumlah bit redundancy yang digunakan dan panjang kode word yang dihasilkan. Yang pertama itu menghitung bit redundancy. Jadi yang diketahui K-nya itu 4 dan N itu 7. Rumusnya adalah R sama dengan N dikurang K. Jadi R sama dengan 7 dikurang 4. Jadi bit redundancy-nya yaitu 3 bit. Dan kedua itu panjang kode word. Yang sudah diketahui dari kode tadi itu 7,4 yaitu N sama dengan 7. Jadi pesan yang akan dikirim dalam bentuk 7 bit kode word. Yang sudah diketahui dari kode tadi itu 7,4 yaitu N sama dengan 7. Jadi pesan yang akan dikirim dalam bentuk 7 bit kode word. Dan yang terakhir itu ada convolution code. Jadi convolution code itu adalah salah satu teknik error control coding dalam sistem komunikasi digital yang digunakan untuk mendeteksi, memperbaiki kesalahan selama proses transmisi data. Jadi berbeda dengan linear block code yang memproses data dalam bentuk blok, convolutional codes memproses data secara terus-menerus menggunakan rangkaian shift register dan logika XOR. Metode ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi modern karena memiliki kemampuan koreksi error yang baik. Baik, selanjutnya tujuan convolution codes. Yang pertama, mengurangi kemungkinan kesalahan saat transmisi data. Yang kedua, meningkatkan keandalan sistem komunikasi. Yang ketiga, memperbaiki bit yang mengalami error. Yang keempat, menjaga kualitas data yang diterima.
Oke, cara kerja compilation codes. Bit input masuk ke encoder. Data biner dikirim secara berurutan ke dalam encoder computational sebagai bit input. Yang kedua, proses operasi logika. Encoder melakukan operasi logika XOR antara bit input dan bit yang tersimpan pada shift register berdasarkan generator polinomial yang digunakan. Yang ketiga, penyimpanan pada shift register. Bit input akan masuk ke shift register atau memori. Setiap kali bit baru masuk, bit sebelumnya akan menggeser ke posisi berikutnya di dalam register. Yang keempat, menghasilkan bit output. Hasil dari operasi logika tersebut menghasilkan beberapa bit output untuk setiap bit input. Bit output ini kemudian dikirim melalui kanal komunikasi untuk membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan error selama transmisi data. Dan selanjutnya itu ada contohnya. Diketahui sebuah sistem convolutional code memiliki kode rate-nya 1/2, 2 shift register, ada generator, G1-nya itu ada 111, G2-nya itu 101. Jadi data input yang akan dikirim itu ada 1011. Terus ada angka perhitungannya, yang keadaan awal shift registernya itu 00. Jadi setiap bit itu menghasilkan 2 bit output. Yang pertama itu inputnya 1, shift registernya 100, outputnya ada 1, output keduanya ada 1 juga. Yang kedua itu inputnya 0, shift registernya 0, 10, output J1-nya 1, output keduanya 0. Dan ketiga itu inputnya 1, shift registernya 101, output G1-nya 0, output keduanya 0. Yang keempat itu inputnya 1, shift registernya 110, output G1-nya 0, dan output keduanya itu 1. Jadi hasil akhirnya itu input datanya itu 1011. Output yang dihasilkan adalah 11000001. Next. Di sini ada link YouTube materi kami, bisa dilihat nanti. Baik, kesimpulannya, random selection of codes, linear block codes, dan convolutional codes merupakan teknik yang digunakan dalam sistem komunikasi digital untuk meningkatkan kendala transmisi data serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan selama proses pengiriman data. Random selection of codes merupakan metode pemilihan kode secara acak dari sekumpulan kode yang tersedia untuk menganalisis performa sistem komunikasi dan kemungkinan terjadinya kesalahan. Linear block codes adalah teknik pengkodian yang memproses data dalam bentuk blok dengan menambahkan bit redundancy sehingga dapat membantu mendeteksi dalam memperbaiki kesalahan pada data yang diterima. Sedangkan convolutional codes merupakan teknik pengkodian yang bekerja secara berkelanjutan menggunakan shift register dan operasi logika, sehingga mampu memberikan kemampuan koreksi kesalahan yang lebih baik pada sistem komunikasi digital. Dengan adanya teknik-teknik pengkodian tersebut, sistem komunikasi dapat mengurangi kesalahan transmisi, meningkatkan kualitas data yang diterima, serta membuat proses komunikasi menjadi lebih andal dan efisien. Baik, ini ada daftar pustaka dari materi kami. Dan ini ada biodata yang berisikan nama, NIM, jurusan, TTL, email, nomor telepon. Baik, sekian presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.